Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat hari ini. Sebentar, kami ingin kembali mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus memerdekakan kehidupan setiap kami. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema apabila seorang manusia hidup di dalam kebenaran. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Ayub pasal 29 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Maka Ayub melanjutkan urayanya. Kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku. Ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku, dan anak-anakku ada di sekelilingku. Pada saat sendiri dan duduk termenung, Ayub mengingat hari-hari yang lampau, saat-saat termanis di dalam hidupnya. Saat-saat itu adalah saat-saat ketika Allah melindungi dia, dan ketika pelitanya bersinar di atas kepalanya, dan di bawah terangnya Ayub berjalan dalam gelap. Ketika Allah bergaul karib dengannya di dalam kemahnya. Ketika Yang Maha Kuasa masih beserta dengan Ayub dan keluarganya, dan anak-anakku ada di sekelilingnya. Itulah masa-masa indah yang diingat dan dikenang oleh Ayub. Jika kita perhatikan sungguh-sungguh, bukankah itu adalah lukisan yang sama tentang seorang yang takut akan Tuhan yang dilukiskan Daud di Mazmur pasal 128 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Itulah sebenarnya gambaran hidup Ayub, seorang yang takut akan Tuhan. Persis seperti itulah yang dikatakan Tuhan tentang Ayub kepada iblis di awal pertama kitab Ayub. Dua perkara sangat nyata terjadi apabila seorang hidup takut akan Tuhan, sama seperti yang Ayub lukiskan dari kesaksian hidupnya. Coba perhatikan. Pertama, orang benar akan bercahaya dan bersinar terang, akan nyata kebenarannya. Karakter kebenaran yang ada pada orang benar akan membuat reputasinya pun menjadi harum. Maka jalan hidupnya akan diwarnai penghormatan yang sesuai dengan karakternya. Ayub bersaksi demikian. Ayub pasal 29 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan, maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya, lalu tinggal berdiri. Para pembesar berhenti bicara dan menutup mulut mereka dengan tangan. Suara para pemuka membisu dan lidah mereka melekat pada langit-langitnya. Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia, dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Kedua, sama seperti yang Tuhan Yesus katakan di Matius pasal 5 ayat yang ke-16 tentang hidup orang benar. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah kesaksian hidup Ayub. Kebenaran yang ada pada Ayub tidak hanya sebatas kebenaran di dalam ruang-ruang ibadah, tapi hidupnya telah menjadi berkat buat orang-orang yang terbuang. Perhatikan kesaksian Ayub tentang hidupnya. Ayub pasal 29 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda ku buat bersukaria. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh.
Aku menjadi bapa bagi orang miskin, dan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Dua perkara ini adalah kesaksian hidup seorang yang takut akan Tuhan, yaitu karakter takut akan Tuhan pada diri seseorang akan tercerminkan lewat reputasinya. Dia akan menjadi buah bibir yang baik. Kedua, kebenaran yang ada pada manusia tidak hanya sebatas ritual agamawi, namun akan juga dinikmati oleh orang lain di sekitarnya. Kiranya hidup kita yang benar, yang takut akan Tuhan pun akan seperti demikian. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajar aku untuk selalu hidup benar, hidup takut akan Engkau. Amin. Jesus loves you and so do I.